Kita mulai aja. Yap, oke. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan dari Allah, termasuk kesempatan terbaik, yaitu kesempatan hidup dalam iman dan Islam. Insya Allah sebentar lagi, tidak lama lagi kita masuk Ramadan. Maka pagi hari ini kita akan menyinggung sedikit tentang Ramadan. Ya. Saya beri judul Ramadan mengendalikan pola hidup materialistik. Ya. Tapi yang terjadi di berita-berita secara umum, ya, kita lihat lewat televisi, yang mungkin berita radio dan di dunia kenyataan. Jadi ada berita-berita menyatakan, oh stok sembako mencukupi menghadapi Ramadan. Oh, harga-harga menjelang Ramadan pada naik. Ya. Ada cabai harga pada menjelang naik. Gitu. Nah, itu heran itu dengan berita kayak gitu itu. Kok bisa-bisanya? Emangnya Ramadan itu apa? Puasa Ramadan itu apa? Jadi puasa Ramadan itu kan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau di hari seperti sekarang di luar Ramadan biasanya makan 3 kali. Sekali makan 25.000 katakanlah ya. Jadi ping telu ping 75 biasa. Lah mengko yang lebu Ramadan makan 2 kali Ramadan itu cukup. Jadi mau 50.000 Ramadan kok. Lah turani selala lebokke kotak masjid. Bantu fakir miskin. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, mengurangi makan, mengurangi minum, memperkuat yang gaib, mengendalikan yang zahir. Dikirane kita Ramadan itu mau pesta kurang makan minum ngono. Sehingga banyak yang membutuhkan, sehingga harga-harga pada naik. Sehingga jaring ngono ki ya itu paradok Ramadan. Ramadan itu diminta mengendalikan makan minum, tetapi di luar dunia ini, di masyarakat umumnya malah diuyak-uyak kon blonjo semua akeh-akeh. Anggaran konsumsi Ramadan itu cenderung naik. Duku sing ngakon sapa? Oh, perintah supaya kamu nggak makan, nggak minum, mengendalikan makan minum. Jujur-jujuran makan. Nah, ini pengantar singkat. Saya mau lanjutkan dengan khutbahnya Kanjeng Nabi menjelang Ramadan. Di akhir Sya'ban, beliau mengatakan ini dahsyat ini beliau. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah yang membawa berkah, rahmat, maghfirah. Ya. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah,
wa akhirahu itkum minan nar, di dalam satu hadis disebutkan gitu. Saya lanjutkan, bulan yang paling mulia di sisi Allah, Sayyidus Syuhur, ya, the king of man, the best man. Hari-harinya hari-hari paling utama, malam-malamnya malam paling utama, jam demi jam paling utama. Ya. Jadi Ramadan itu the best day. The best day, the best month, the best day, the best hour, the best time is Ramadan. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya. Nah, saya komentari dulu nih ya, yang saya merah ini memang saya harus merahi. Inilah bulan, maksudnya bulan Ramadan ya, ketika kamu tuh diundang Allah. Allah mengundang kita menjadi tamu Allah dan dimuliakan oleh Allah. Luar biasa. Diundang Gusti Allah, dimuliakan Gusti Allah. Masya Allah. Ya. Jadi ibaratnya begini jemaah sekalian. Pada bulan Ramadan itu Allah punya hajat. Duwe gawe. Gusti Allah ki digawe no Ramadan, duwe hajat no Ramadan. Hajatannya apa? Hajatannya Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Hajatannya Allah Ramadan itu menurunkan Quran. Jadi Allah ki digawe nang bulan Ramadan. Apa gawe ini? Menurunkan Quran. Nah, dalam menyambut hajatan itu Allah mengundang, sebar undangan ya. Itu tulisannya kepada yang terhormat ya, orang-orang beriman. Nah, itu Al-Baqarah 183, undangannya di sana. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Itu undangannya kepada yang terhormat, orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu siam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ya, in order you to be the best. Jadi la'allakum tattaqun itu in order to be the best. Jadi jamaah sekalian, kita diundang Allah mendatangi hajatannya. Kalau ibarat kita masyarakat manusia yang diundang jagung, amplop, kado, amplopnya aja amplop kosong, amplop sing isi, syukur sini akeh yang diteake. Ya, kado boleh, ya, kado yang bagus. Nah, kado apa? Amplop apa yang kita bawa untuk mendatangi hajatan Allah itu, dan kado itu kita berikan kepada Allah apa? Asyam. Jadi puasa itu adalah kado kita, amplop kita. Ketika kita diundang Allah, Allah punya hajat. Asyam. Di hadis itu disebutkan bahwa semua amal ibadah kembali kepada pelakunya kecuali puasa. Asyam, as-saum. Asyamuli wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Jadi puasa itu satu-satunya ibadah yang kita betul persembahkan khususon ilallah. Khususon ilallah. Saya menyebut bahwa puasa itu ibadah ghaib. Ya. Ibadah ghaib itu ibadah yang tidak bisa dilihat, bisa didengar orang lain, tidak bisa dipegang orang lain. Ya. Tapi kita yang merasakan. Ya. Kita puasa itu harus dipamer ke apa nih sih? Bisa nggak kita memamerkan puasa kita ke orang lain? Bisa nggak kita memamerkan lapar kita ke orang lain? Ya puasa kan lapar, jelas itu.
Puasa itu lapar, haus itu jelas. Bisa nggak kita memamerkan orang lain lapar kita, haus kita? Ini loh, tunggu lapar. Ya kalau diomong gitu ya diurung jelas. Ya yang lapar ini ora. Ini delondo tenggorokan kering. Yang ngomong tok gitu. Kita tidak bisa kok memamerkan lapar haus kita ke orang lain. Ya, nggak bisa. Kan itu tidak boleh makan, tidak boleh minum ya. Sehingga kita lapar haus. Puasa itu siangnya itu tidak boleh hubungan seksual suami istri. Artinya kita nggak bisa mau pamer kenikmatan hubungan seksual ke orang lain. Wah aku mau bengi karo bojoku ngene enak tenan ngene astagfirullah. Apa begitu kan tidak? Itu sama halnya kita tidak bisa memamerkan lapar haus orang lain. Tidak bisa memamerkan kenikmatan hubungan seksual suami ke orang lain, nyebar-nyebar ke iso. Maka saya menyebut istilahnya ya ibadatul ghaib, asyamu ibadatul ghaib itu. Siam itu ibadah ghaib. Mengapa? Karena hakikatnya ibadah pada Allah itu nggak usah pamerkan ke orang lain. Orang lain nggak perlu tahu. Ya, nggak usah riya. Ya, sekarang ada musim viralisme. Itu paradoks sama Ramadan, viralisme itu. Jadi kita tujukan ibadah ghaib puasa itu kepada yang maha gaib Allah. Sehingga ibadah hanya karena Allah. Nggak perlu orang lain. Itu betul-betul melatih betul keikhlasan betul itu. Semuanya lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahwaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya lanjutkan ya, itu momennya itu. Kemudian di bulan ini nafas itu tasbih, tidur itu ibadah, amalannya diterima, doa diijabah, kan luar biasa. Itu cara Allah nyambut kita sebagai tamunya dengan sambutan yang sangat-sangat baik. Bermohon kepada Allah dengan niat yang tulus, hati suci agar membimbingmu untuk melakukan siam dan membaca kitabnya. Jadi melakukan siam, ya ibaratnya tadi kamu menyiapkan kado kepada Allah, itu kado yang terbaik. Allah itu maha terbaik yang memberikan segalanya. Ketika kita memberi sesuatu Allah berupa asyam, puasa, ibarat kita siapkan itu kado yang terbaik. Ya, jangan asal-asal puasa. Dan membaca kitabnya, ini perlu digarisbawahi. Artinya apa? Mendalami Quran di bulan Ramadan itu. Karena apa? Loh, Allah itu punya hajatnya itu nurunkan Quran. Qurannya kita sambut. Qurannya kita sambut, kita pelajari, kita dalami, sinau carane moco, syukur carane nulis, sinau isine Quran. Jamaah sekalian, kalau kita bicara Quran itu konotasi utamanya kita apa? Quran, bro, apa pikiran kita? Oke, firman Allah, oke. Kan bukan kertas ininya, kan? Bukan kertasnya. Bukan warna tulisan di mushaf itu, bukan ukuran mushafnya, bukan. Ukuran itu macam-macam ya, ada yang 2 meter, Quran itu ada yang cuma sejari kita besarnya. Jadi kalau kita bicara Quran, itu isi Quran, itu firman-Nya Allah, isinya. Bukan warna tulisannya, bukan kertasnya. Maka kalau yang kita maksud Quran itu adalah isinya, artinya Allah menurunkan firman-firmannya, itu hajatan Allah di Ramadan. Maka firman-firman Allah, isi Quran firman Allah itu harus kita sambut. Satu, cara nyambutnya kita, ya kita merasa senang, kita mengimaninya, ya, mengimani Quran, kemudian mempelajari Quran. Mempelajari cara membacanya, bablas
hafalan ya. Syukur tambahi cara menuliskannya juga pinter nulis Quran. Kemudian lanjut memahami isinya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami itu menurunkan Quran itu dengan bahasa Arab agar kamu paham. Karena kita itu orang Indonesia, orang Jawa, bahasa ibu kita Indonesia Jawa. Sedangkan Quran itu atas kehendak Allah dengan bahasa Quran Arab. Ya. Sehingga kita harus mempelajari terjemahannya. Bahasa aslinya masih, insya Allah sampai hari kiamat itu bahasa Arabnya Quran jalan terus. Ya. Maka kita harus memahami. Jadi karena banyak ya, Quran ini termasuk, tolong ya nanti prioritas Ramadan deh, meningkatkan kepahaman kita Quran. Syukur meningkatkan hafalan ini boleh. Tidak hanya meningkatkan ayat-ayat hafid Quran, menghatamkan itu boleh, penuh pahala. Tapi kok bentahun kok ngono ra mudah-mudah. Tahun wingi takoki ihdinas siratal mustaqim apa gak ngerti. Tahun wingi tak takoki inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Gak ngerti artinya apa. Misalnya dan seterusnya dan sebagainya. Maka mari kita tingkatkan ya silahkan ya berpahala besar menghatamkan Quran, baca Arab ayatnya. Tapi kalau kamu tambahkan lagi dengan kita memahami apa yang kita baca, wah mantelap, tambah mantelap meneh diamal meneh, pengen mantelap meneh didakwahi. Itu kewajiban kita, ojo mandek ya. Mulai dari 10 tahun yang lalu orang mudeng-mudeng ya wis iso maca, wis hafal, tapi gak mudeng-mudeng, mudeng isine. Kita tingkatkan, perlu kita tingkatkan ya. Prioritas aja deh, gampang aja deh, kita hafal ayat surat pendek-pendek itu diberesi aja. Jadi kalau hafal surat pendek itu bu iyaho, atau hafal surat pendek atau ayat pendek itu sekaligus hafal terjemahan. Tentu yang pertama harus wajib Al-Fatihah, itu harga mati, ora ono tawaran meneh. Ya, Fatihah itu bacaan wajib, harus. Ya, ojo mung ngapal tok, ojo mung iso maca tok, ngerti isine. Syukur bisa menuliskannya, wah lebih jos lagi itu. Wis pintere maca, macane bener, ya hafal sisan, iso nulis sih. Jadi kok didikte ya, tak dikte nganggo Al-Fatihah. Kamu tulis iya kana butuh, iya kana stain tulisane piye? Ar-Rahmanir Rahim tulisannya piye dan sebagainya dan sebagainya. Itu josenan kalau bisa. Nah, barkuwi tentu wajib juga diamalkan. Syukur didakwahkan. Didakwahkan itu artinya ngajak wong liya melu Quran, melu sinau Quran, baca Quran, memahami Quran, mengamalkan, wah itu namanya dakwah. Saya lanjutkan khutbahnya Kanjeng Nabi. Kasih hilah anak-anak yatim, niscaya dikasih manusia anak-anak yatimmu, bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosa. Angkatlah tanganmu untuk berdoa kepada waktu sholat, karena itulah saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hambanya dengan kasih. Ya. Jadi kita sholat itu diperhatikan Allah dengan penuh kasih. Maka doa-doa kita dalam sholat itu insya Allah dikabulkan. Dia Allah menjawab mereka ketika mereka menyeru. Itu Al-Fatihah itu dialog kita dengan Allah. Doa-doa kita itu didengar, dijawab. Menyambut mereka ketika mereka memanggilnya. Mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Dikabulkan walaupun memang Allah kasih syarat ya. Al-Baqarah 186 atau 157 ya. Jadi wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku tanya tentang aku, fa inni qarib, katakanlah aku ini dekat. Uji buddha wadadai, aku mengabulkan
doa idza ja'ani, kalau kamu berdoa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, maka kamu harus memenuhi mauku, kata Allah. Kamu iman padaku, itu syaratnya terkabulkan doa. Iman mengikuti maunya Allah, itu syarat terkabulkan doa. Ya. Kalau minta doa pada Allah tapi imannya ora, ya, kon kose ora gelem, kon tangi esuk tangin kawanan, kon salat males, duitnya padahal wakil biayanya duit iki, kon zakat infak sedekah kon wangel. Oh, ngono kok njaluk ndonga. Salate biar akeh pete njaluk ndonga. STMJ, salat ya salat, maksiat jalan. Ngono kok ndonga. Ngono kok njaluk. Itu enggak memenuhi syarat. Syaratnya tadi fal yastajibuli, mula kowe kudu memenuhi ya keinginanku. Wal yu'minu bi, kamu iman pada la'allahu yarsudur, supaya kamu dapat irsyad, dapat petunjuk, bimbingan petunjuk dari Allah. Itu syaratnya doa. Nah, lanjut. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupkannya bagimu. Pintu surga dibuka itu bimana? Yang namanya surga itu kan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memuaskan, nyenang ke hati. Ya, tidak ada surga kok menyedihkan, itu enggak ada. Surga menyakitkan itu enggak ada. Surga merusak itu enggak ada surga ngopo gitu. Surga itu menyenangkan hati, menyehatkan. Surga itu gawe senang, gawe wah pokoknya gawe bunga, gawe puas. Itu surga. Nah, saya memaknai ini pintu surga dibuka, artinya ya Ramadan itu mari kita buat senang. Senang awake dhewe, senang keluargane, senang keluarga. Buat senang, buat puas. Ya. Surga itu menyehatkan. Mari kita buat Ramadan itu surga. Sebab the best time. Ya, Ramadan itu the best time, the best hour, the best day, the best month. Ya, maka Ramadan itu adalah surga. Ramadan itu surga, menyenangkan, ya, memuaskan, menyehatkan, menggembirakan. Ya. Jadi jangan ada kesedihan, jangan ada kerusakan, jangan ada menyakitkan, jangan hanya merusak ketika Ramadan, karena Ramadan adalah surga. Sebaliknya, maka tadi lanjut. Sebaliknya pintu-pintu neraka, ya. Jadi pintu-pintu neraka ditutup, maka mohon kepada Allah, pada Tuhanmu untuk tidak akan pernah dibukakan bagimu. Artinya bagi kita orang iman, Ramadan ini swarga. Itu neraka gitu loh. Nerakane tutup, kukut, blangkrut tutup, ditutup nerakane. Neraka itu apa? Sesuatu yang menyusahkan, menyulitkan, menyengsarakan, menyakitkan, menghancurkan. Gawe gelo, gawe rapenak, gawe susah, gawe sulit, gawe rekoso. Ya. Maka ketika Ramadan jangan kayak gitu. Jangan menjadikan neraka di bulan Ramadan, neraka dalam dirimu, neraka dalam keluargamu, neraka dalam masyarakatmu, neraka dalam negara. Maka kemaksiatan itu jalan menuju neraka, mula kemaksiatan ini leren dhisik. Ya. Ya, tapi yang menyedihkan itu ya setelah Ramadan balik meneh. Kemaksiatannya astagfirullahaladzim. Apa lombok jenenge, itu makna-makna. Jadi di samping tadi pintu surga terbuka, artinya kemungkinan kebaikan, ya, kemungkinan yang menyenangkan muasal itu terbuka luas di Ramadan.
Nah, Ramadan ada surga. Neraka ditutup itu ya jangan menjadikan nasib sifat neraka dalam diri Ramadan. Nah, setan-setan terbelenggu, maka minta agar ia tidak lagi pernah menguasaimu. Artinya memang setan itu ya apanya itu penduduknya neraka, setan-setan itu. Maka kalau jenenge pintu neraka ditutup, itu dengan kata lain setan dibelenggu. Setan itu apa ya? Setan itu jalan kemaksiatan, sifat karakter tabiat yang tidak baik, yang menentang Allah, menolak kebenaran, yang menimbulkan kemaksiatan, menimbulkan kemungkaran dan sebagainya. Nah, maka itu dicegah. Kemudian, maka mintalah, oke lanjut. Amal yang paling utama di bulan ini, Ramadan, adalah menjaga diri yang diharamkan. Itu menjaga diri betul. Nah, ini khutbahnya beliau. Kalau ayat ini jenengan sudah hafal semua, setelah hafal jenengan harus bisa tahu terjemahannya, syukur bisa memahami isinya. Al-Baqarah 183. Ya, saya garis bawahi lagi ya. Ini ayat undangan. Ini undangan ini Gusti Allah. Ditulis di undangan itu kepada yang terhormat, orang-orang yang beriman. Terus yang diundang itu orang sembarangan, orang beriman. Tidak semua orang diundang loh. Malah kebanyakan penduduk sekarang ini ya, saya memperkirakannya, kebanyakan mayoritas dunia tidak beriman. Ya, tidak beriman. Maka kita itu termasuk orang-orang sedikit ya, moga-moga termasuk kita lah kategori undangannya Allah. Nah, ketika diundang, kok kita diundang, lah Allah punya gawe 185 tadi. Ini diundang untuk membawa kado, maksudnya ayat ini gitu. Lah kok bawa kado? Ya karena kita akan persembahkan kado itu kepada Allah di dalam hajatannya Allah. Karena puasa itu ibadah satu-satunya yang dipersembahkan untuk Allah. Kalau ibadah lain kembali ke kita, sholat kembali kita, zakat ke kita, haji ke kita, ya ibadah nyapu, ngepel, isa-isa, ubah-ubah, ibadah makan, ibadah kembali ke kita semua, ibadah belajar, bekerja kembali ke kita, ibadah olahraga kembali ke kita, itu makna dan manfaatnya dan sebagainya. Nah ini ibadah khususon, ya ibadatul khos. Khosnya apa? Saya sebut dengan istilah ibadatul ghaib. Puasa itu ibadah ghaib, ibadah yang tidak bisa dipamerkan ke orang lain. Hanya bisa dipamerkan ke Allah. Dan memang kalau manusia ingin pamer, hanya boleh satu pameran. Satu riak boleh. Kepada Allah riaknya boleh. Bukan kepada orang lain. Dan ini pelajaran dahsyat Ramadan. Ya. Sementara manusia zaman sekarang ranjingan dengan viralisme, viral. Ya, kalau dalam makna positif tidak apa-apa, tapi banyak yang dalam makna negatif viralisme. Ya, itu yang menyedihkan. Jadi Al-Baqarah 183 itu ya, supaya kamu bertakwa. Takwa itu ya, saya kalau mengatakan takwa is the best. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa is the best. The best. Biar kamu jadi terbaik. Ya. Jadi terbaik itu dengan cara tidak makan, tidak minum, itu mengosongkan itu keprihatinan. Coba orang tua kita, simbah-simbah kita dulu, kalau ingin sukses dia prihatin. Dia lakukan puasa itu. Atau dengan laku-laku yang lain. Ya. Biar sukses, biar the best. Puasa itu menahan diri, somaya sumu. Ya secara terminologi nggak makan, nggak ngombe, ya nggak hubungan seksual dan sebagainya yang membatalkan dan maghrib dari subuh sampai maghrib dan sebagainya. Ya, ini saya agak singkat aja. Ini kedahsyatan puasa Ramadan. Saya ini daftarnya ya, di foto aja dah. Ini kalau tak jelaskan nanti waktunya nggak cukup.
The best month, the best day, the best night, Ramadan. Tujuannya takwa, the best. Menjadi terbaik dengan Ramadan itu. The best, the best. The best, apalagi the bestnya in front of Allah. The best in front of Allah, terbaik di mata Allah. Bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia itu terbatas, relatif, delok tok, sidik tok, delok tok, itu di mata manusia itu. Kalau di mata Allah, Masya Allah, luar biasa. Jadi the bestnya tidak hanya satu sih, banyak sisi the best. Kalau kita sudah the best, urusan apapun jadi mudah. Hidup itu nyaman, santai, enak, ya, puas, menyenangkan. Karena kalau kita sudah takwa, Allah kasih mahroja, the way out from the problem, the solution from the problem. Satu, ya yarzuqu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak disangka jumlahnya, caranya, asalnya, waktunya, tempatnya, itu tidak disangka-sangka. Jadi saya terkesan kemarin kunjungan di satu pondok pesantren, ya, ketemu langsung kiainya, santrinya ya sekitar 2.500, besar pondoknya. Ya, barusan bangun belum selesai rumah tamu, wisma tamu itu. Beliau cerita ini habisnya 3 miliar. Itu panjang loh, gedung kuning ya api-api gede-gede ngono. Ada masjidnya lumayan besar, ada hall olahraganya besar. Iki yang dihitung pirang puluh miliar, pirang atus miliar. Lek Mbah Kiai iki nyambut gawe nopo coba yang itu karena takwanya beliau itu. Pondok manapun lah, termasuk pondok Gontor yang dahsyat itu kalau dihitung asetnya sepirang ratus miliar, pirang triliun bahkan, Masya Allah. Tapi duit kok ngendi? Oh, ya, kalau kita mikir ya, itu duit kok Gusti Allah. Karena ketakwaan para pengasuhnya, ustadznya, muridnya juga diajak takwa. Ya. Jadi kalau unisula kita semua terus ini kita ya, berproses untuk takwa. Allah akan semakin maju. Ya. Ini sudah gedung kita sudah dahsyat ini. Ya, nama unisula sudah dahsyat. Termasuk dulu ketakwaan para pendiri. Menguatkan iman kepada yang gaib ini yang akan sedikit kita singgung sisa waktu ya. Jadi intinya begini jamaah sekalian, kita tidak boleh puasa, tidak boleh makan minum, artinya puasa. Itu adalah kita dilatih untuk ngerem keduniaan, karena makanan minuman itu adalah simbol materialisme. Allah syariahnya untuk Ramadan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Padahal makanan minuman itu yang paling diserbu dicari manusia. Dulu neng piknik neng dia kuliner apa. Ini pengajiannya no senake orang, ini dulu senake. Apalagi masuk ke pesta temanten, gembira ria. Oh kono. Masya Allah. Ya, itu manusia. Kalau dibiarkan, ya satu lembah kekayaan kurang, kata Nabi di hadis. Kalau pengen lembah kedua, pengen lembah ketiga. Alam kubur yang menghentikan. Nah, itu ngeremnya dalam perjalanan itu adalah puasa. Maka saya bahasa kendaraan puasa itulah ngerem. Semua kendaraan kita punya rem. Semua mobil kita punya rem. Maka kalau tidak punya rem itu bukan kendaraan. Dibuang aja kendaraannya. Imam Ghazali menyatakan bahwa sabar itu ciri manusia. Sabar adalah rem, sama dengan puasa. Karena kita berpuasa adalah proses sabar. Dan sabar atau puasa itu adalah ngerem. Itu ciri khas manusia, kata Imam. Kalau orang nggak punya sabar, tidak bisa puasa. Puasa itu menahan diri, sabar. Ya bukan manusia. Bukan manusia. Kalau kendaraan kita nggak ada kendaraannya, yaitu kendaraan buang gue. Apa mau jadi uang kemaki? Anak-anak muda itu senang merotoli motor loh. Anak-anak muda, kamu pergi ke dealer beli motor,
bilang sama dealernya, Pak dealer, saya mau patroli, saya butuh kendaraan, tapi remnya copot aja. Saya nggak butuh rem. Rasa nganggo rem, barang yang mau rem. Rasa rem, Pak. Kita bisa bayangkan kendaraan tanpa rem, hancur dia. Manusia tanpa Ramadan, manusia tanpa puasa, manusia tanpa sabar, hancur dia. Hancur. Nah, nanti yang lainnya dibaca sendiri. Oh, daftarnya cek panjang sampai 17. Oh, nah, betul. Ini cuma 17 ya, artinya yang mau tambah sendiri boleh, silah. Nah, dari sehat, lahir batin, disiplin, sabar, solidaritas sosial, rajin ibadah, bersih hati, masya Allah. Di surga ini Ramadan, di suarga tenan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, suarga tenan. Empat ganda pahala itu suarga tenan. Ada rahmat di awal, ada tengahnya maghfirah, ada akhirnya itu minan, itu suarga tenan. Maka awal bulan itu Ramadan itu kita semangat 45. Bangun jam 3, oke, semangat, bangun, tarawih, bangun, kebai mujti, itu karena rahmat Allah. Ya. Tapi begitu masuk ke pekan kedua, mulai mengalami kemajuan softnya. Nanti kalau pertengahan Ramadan, ini softnya kena separuh, sesuai dengan tanggalnya. Ya, jadi kurang. Kemudian 10 hari terakhir, tambah maju meneh. Ya, gue menjelang bakto gitu loh, sofe garek telung sof, garek petang sof, padahal menjadi gede gitu. Ya, sosok ono sing lali barang lali yang Ramadan lali poso kelingan bakto. Itu paradok Ramadan. Waktu Ramadan semakin berkualitas, tetapi semangat jamaah itu menurun. Dan itu diulang-ulang setiap tahun. Nunggu sing ngajari sopo. Ramadan itu disuruh mengendalikan makan minum, mengurangi dari 75.000 menjadi 50.000, sing selawewu turane kayakno yatim piatu diserahke masjid. Ngono iki jek anggaran Mbak-mbak ibu-ibu anggaranmu konsumsi Ramadan kira-kira naik apa naik yang Ramadan? Naik. Terus ngajari sapa ngono kuwi? Sing ngajari itu cukong kapitalis motor Gliden. Maaf aku kata kasar. Jengkel loh, bertahun itu orang Islam di pelkoto yang Ramadan. Pada Ramadan itu surga. Iya yang duit-duit, ranang di duit. Banyak orang Islam fakir miskin, di pas-pasan, dikon tuku. Yang unik sing ngakon sapa Kanjeng Nabi Allah dan Rasulnya itu orang ngakon ngono kuwi. Jadi jangan. Kalau ini hikmahnya puasa banyak, ini kalau tak daftar cuma tadi. Itu hikmahnya puasa tadi. Nah, terus terakhir sebagai penutup deh, ini singkat aja deh. Manusia itu punya kesenangan dunia, sehingga menjadi materialis kapitalis. Nah, ini aja kamu foto dengan foto aja. Udah, itu manusia materialis kapitalis kau yang ngono. Itu kebanyakan manusia di dunia modelnya ngono kuwi. Jenengan kalau pengen ngaji ya dibukai ayat-ayatnya satu-satu. Itu model kebanyakan manusia kayak gitu itu. Itu berakus, serakah, berlebihan, bermewah-mewah, bakhil, pelit, medit, mengukur kemuliaan, keindahan manusia dengan harta, ya, diteake terhormat, ditesidik miskin berat terhormat. Cinta harta berlebihan dan sebagainya. Ya. Kalau kekurangan sedikit saja harta sudah pusingnya 7 keliling, begitu orang sholat pirang-pirang dino tenang-tenang aja. Wong sing ngono-ngono kuwi biasane deloken ku Ramadan kak esuk-esuk marung ngopi ora poso. Udah itu aja deh. Satu pertanyaan kalau ada, dan sekarang kita tutup ada rapat nanti. Pak Mus, mewakili Pak Mus katanya. Salam, Pak. Setelah
Kan berarti juga gitu Pak. Puasa itu di rumah tidak ada apa ya. Pola itu juga bikin pola. Ya itu nafsu, nafsu. Kan itu beratnya gimana Pak? Arep maghrib ku lho sak pasar redu kabeh. Barang Joko ning omah mangan loro tok lho. Jenengan ya. Ini serius ya. Jenengan buka ya dengan 1 gelas teh panas, makanan kecil atau nasi sedikit beri tempe goreng panas udah kenyang kok. Udah kenyang. Maka ini peringatan. Apa yang keinginan, semua keinginan kita itu nafsu. Keinginan makan itu nafsu, minum nafsu, seksual nafsu, pengen apa, pengen nafsu, mata pengen melihat apa nafsu, tangan pengen melawan apa itu nafsu, kaki kita mau melangkah kemana ingin apa itu nafsu, hidung ingin membawa apa itu nafsu, merokok itu nafsu. Ya, wama ubari'un nafsi, kata Nabi Yusuf, aku memang dua nafsu. Inna nafsala ammaratum bisu, nafsu itu cenderung mengajak keburukan. Illa ma rahimar rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Dia curah. Semua manusia punya nafsu, iya. Kan itu fitrahnya Allah. Tinggal diatur supaya nafsu ini manusia diberi rahmat Allah. Caranya piye? Saya biasanya pakai 3 kata kunci. Ingat, dekat, taat. Ingat, dekat, taat pada Allah. Dibungkus sama cinta pada Allah. Wong bendina ndonga kok, ayo jenengan ndonga to, Allahumma arhamni atine apa? Jenengan sholat ben itu sholat ki lho maca Rabbi firli warhamni iki artinya apa? Apa? Ya, berilah sayangi kami atau berilah kami rahmat. Bendina lho ndonga ngono kuwi. Ping pira ndongamu? Ya, artinya apa? Kita ingin nafsu kita dirahmati Allah sehingga menjadi baik. Mangan yo mangan, tapi ojo lebih. Tak cukupi, ono adab makan diperhatikan. Jadi cara supaya nafsu makan kita dirahmati Allah, makanannya halalan thayyibah, minumannya juga. Adab makannya diperhatikan. Yo lungguh nganggo tangan tengen ono dungane. Ojo mlaku-mlaku dan sebagainya. Itu cara supaya kedatangan rahmat dalam nafsu makan minum kita. Jadi nggak usah lebih, wong kita itu puasa 12-13 jam itu masih sehat. Ora usah akeh-akehan mangan. Mangan akeh malah soro kuareten ngantuk. Malah ora sholat tarawih ngantuk. Nah, itu penyakitnya begitu. Ngaten Mas. Enggak ya? Itu nafsu Pak, nafsu itu. Apa meneh duitnya pas-pasan dipeksa-pesake. Duitnya pas-pasan dienggo sing luwih penting wae ono dadak ini. Ya. Allah itu melarang kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bukan nambah minum, nambah orang nambah. Jadi jangan balas dendam malam, gue balas dendam siang. Bukan begitu, bukan ajaran Islam. Wong aku ora poso, dadi yen ngono padha wae ora poso. Jatahe mangan awan dipindah neng bengi. Ya ora muat wetenge siji tok sakmono. Ya. Itu melatih memang. Kita mengendalikan nafsu dunia. Puasa itu begitu. Nggih, ngaten mawon nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.